Di sini saya akan menjelaskan mengenai kata dan term. Kata yang pertama itu berpikir terjadi dengan menggunakan kata-kata akal budi. Kata-kata digunakan untuk menyatakan atau melahirkan apa yang dipikirkan. Yang kedua, kata merupakan tanda lahiriah atau ucapan suara yang diartikulasikan atau tanda yang tertulis untuk menyatakan pengertian dan barangnya. Misalkan pernyataan kucing makan tikus. Apa yang diungkapkan dalam pernyataan itu meliputi baik pengertiannya maupun bendanya yang konkret. Nah, yang ketiga, namun harus dicatat kata itu tidak sama dengan pengertian. Seringkali orang memakai kata-kata yang berlainan untuk menunjukkan pengertian atau kenyataan yang sama. Misalnya biaya sama dengan ongkos. Biaya sama dengan ongkos, sebab, karena, dan sebagainya. Singkatnya, kata-kata adalah ekspresi dan tanda pengertian, tetapi tanda yang tidak sempurna. Pemakaian kata yang salah kerap kali menjadi sumber kesalahpahaman. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyadari kata-kata yang dipakai, yaitu pengertian apa yang dipakai di dalamnya dan kenyataan apa yang hendak ditunjukkan dengan kata tersebut. Nah, selanjutnya itu ada term. Pengertian kata juga dapat dilihat dari sudut fungsi dalam suatu keputusan kalimat. Pengertian kata dapat berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu keputusan dalam kalimat. Term adalah kata atau rangkaian kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu keputusan kalimat. Misalnya, kucing itu tidur. Kata kucing merupakan subjek dan kata tidur merupakan predikatnya. Dalam logika, kata-kata yang penting sebagai term artinya kata-kata itu hanya penting sebagai subjek atau predikat dalam suatu kalimat. Term bisa berupa term tunggal atau term majemuk. Term itu tunggal apabila hanya atas satu kata saja. Misalkan binatang, membeli, mahal, kucing, dan seterusnya. Term itu majemuk apabila terdiri dari 2 atau 3 kata dan bersama-sama merupakan suatu keseluruhan menunjukkan satu dan berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu kalimat. Misalnya, jam dinding itu mati, lapangan bola kaki itu penuh rumput, dan lain sebagainya. Isi suatu pengertian kata atau term sering disebut komprehensi, sedangkan luas suatu pengertian disebut ekstensi. Komprehensi kadang juga disebut konotasi atau intensi, sedangkan ekstensi kadang disebut denotasi. Isi pengertian kata atau term adalah semua unsur yang termuat dalam suatu pengertian yang meliputi kausalitas, karakteristik, dan keseluruhan arti yang tercangkup dalam suatu term. Pembagiannya seperti kata seperti sudah dikatakan merupakan pernyataan lahiriah dari pengertian. Namun demikian, kata tidak sama dengan pengertian atau term. Pengertian yang sama seringkali dinyatakan dengan kata yang berbeda. Sebaliknya, kata yang sama seringkali menyatakan pengertian yang berbeda pula. Nah, yang kedua ada arti setiap kata dapat dilihat dari 2 sudut. Yang pertama, arti dari kata dilihat sebagai suatu sudut yang berdiri sendiri. Yang kedua, arti kata dilihat dari sudut fungsi dalam kalimat yang konkret. Untuk yang kedua ini biasanya disebut dengan suposisi term, yaitu arti khusus suatu term dalam kalimat yang tertentu dipandang dari sudut arti, isi, dan luasnya. Kata term kalau dilihat dari sudut arti adalah sebagai berikut. Yang pertama ada univoc, sama suara sama artinya. Artinya kata yang menunjukkan pengertian sama pula, misalkan kucing, hanya menunjukkan pengertian yang dinyatakan oleh kata itu saja. Yang kedua ada equivoc, sama suara tapi tidak sama artinya. Artinya yang menunjukkan suatu pengertian yang berlainan. Kata genting misalkan menunjukkan arti atap rumah, tetapi juga suatu keadaan gawat. Kata kambing hitam misalkan menunjukkan arti kambing yang berwarna hitam dan orang yang dikorbankan atau yang dipersalahkan. Nah, selanjutnya ada analog, sama suara sedangkan artinya di satu pihak yang berkesamaan, di lain pihak ada perbedaannya. Artinya kata yang menunjukkan banyak barang yang sama tetapi serentak juga berbeda-beda dalam kesamaannya itu. Kata ada misalnya apabila kata itu dikatakan pada Tuhan, manusia, dan hewan.
di satu pihak sama artinya, tetapi di satu pihak tidak sama artinya karena terdapat perbedaan antara cara beradanya Tuhan dan beradanya manusia maupun hewan. Term analog dapat dibedakan ke dalam dua macam, yaitu atributif dan proporsional. Term analog atributif adalah term yang terutama digunakan dalam arti sesungguhannya, namun digunakan pula untuk hal-hal lain, karena hal-hal lain itu memiliki hubungan tertentu dengan arti sesungguhnya. Misalnya, kata sakit dalam arti yang sesungguhnya adalah untuk orang atau binatang. Jika digunakan untuk rumah, menjadi rumah sakit. Maka rumah sakit itu memiliki hubungan tertentu dengan orang yang sakit. Term analog proporsional adalah term yang digunakan untuk beberapa hal yang berbeda namun memiliki kesamaan yang sebanding. Misalnya, kata daun tumbuh-tumbuhan, dan kata daun untuk daun meja, untuk telinga daun telinga, untuk pintu daun pintu, untuk gadis daun muda, dan sebagainya. Selanjutnya, kata term kalau dilihat dari sudut isi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada abstrak, kata yang menunjukkan suatu bentuk atau sifat tanpa bedanya, misalkan kemanusiaan, keindahan, dan konkret. Kata yang menunjukkan suatu benda dengan bentuk atau sifatnya, misalkan manusia. Yang kedua ada kolektif, kata yang menunjukkan kelompok, misalnya tentara, dan individual, kata yang menunjukkan suatu individu saja, misalnya Dadan, nama seorang anggota tentara. Yang ketiga ada sederhana, kata yang terdiri dari suatu ciri saja, misalkan ada, yang tidak dapat diuraikan lagi, dan jamak, kata yang terdiri dari beberapa atau banyak ciri, misalkan manusia yang dapat diuraikan menjadi makhluk dan berbudi. Kata term kalau dilihat dari sudut luas adalah sebagai berikut. Term singular, term ini dengan tegas menunjukkan suatu individu, barang, atau golongan yang tertentu, misalkan selamat orang itu, kesebelasan itu, yang terpandai, dan sebagainya. Yang kedua ada term partikular. Term ini menunjukkan hanya sebagian dari seluruh luasnya, artinya menunjukkan lebih dari satu, tetapi tidak semua bawahannya. Misalnya beberapa mahasiswa, kebanyakan orang, 4 orang pemuda, dan sebagainya. Yang terakhir term universal. Term ini menunjukkan seluruh lingkungan dan bawahannya masing-masing tanpa ada yang terkecualikan. Misalnya semua orang, setiap dosen, kera adalah binatang, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.